Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan rumah sakit di dalam telusur penggunaan obat. Telusur penggunaan obat di rumah sakit itu dibagi menjadi dua kategori telusur. Untuk rumah sakit kelas B, kelas C, dan kelas D itu kegiatannya berupa telusur manajemen penggunaan obat. Untuk rumah sakit kelas A itu nanti dilanjutkan dengan telusur tentang penggunaan obat pada obat-obat yang dikategorikan beresiko di dalam pengadaannya. Nah, untuk rumah sakit kelas B dan kelas C, kita akan membahasnya di dalam kegiatan yaitu manajemen penggunaan obat dalam standar akreditasi rumah sakit. Nah, peserta dari kegiatan telusur ini adalah staf yang mengetahui atau memahami tentang proses manajemen obat, mulai dari pengadaan obat sampai dengan persiapan obat dalam sediaan yang siap digunakan. Yang kedua itu adalah para PPA, bisa perawat atau dokter dari satu area misalkan area pelayanan yang menggunakan obat tersebut untuk kepentingan eh, pemenuhan kebutuhan dari pasien, baik itu terapi kuratif, rehabilitatif, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari telusur ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi titik-titik yang beresiko di dalam sistem penggunaan obat. Surveyor akan mengunjungi area-area yang berhubungan atau relevan dengan proses manajemen obat, berbicara dengan staf di area tersebut tentang peran mereka dalam manajemen obat, dan melihat lokasi penyimpanan, meninjau dokumentasi supervisi, dan bila diperlukan akan mewawancarai pasien. Di dalam telusur manajemen penggunaan obat, umumnya kegiatannya dilakukan di hari kedua setelah kegiatan briefing pagi harian dari surveyor. Kegiatannya dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama, surveyor akan memilih obat yang digunakan untuk telusur. Umumnya ini adalah obat-obat dengan kewaspadaan tinggi atau high alert, LASA, dan Norum. Yang kedua, kemudian surveyor melakukan observasi, mulai dari proses peresepan di instalasi farmasi rumah sakit, pemesanan, hingga pemberian obat pesan. Kemudian setelah itu, surveyor melanjutkan pada diskusi atau kita sebut dengan tahapan pelaksanaan 2. Surveyor akan mengadakan pertemuan dengan sekelompok kecil pimpinan rumah sakit dan kepala unit instalasi farmasi dan mendiskusikan tentang manajemen dan penggunaan obat. Di sana kemudian rumah sakit melalui kepala instalasi farmasi atau yang mewakili itu menjelaskan kepada surveyor dalam bentuk presentasi tentang manajemen dan pengelolaan obat di rumah sakit. Kemudian setelah didiskusikan, dipresentasikan, surveyor kemudian akan mendrilling atau memperdalam berkaitan dengan kesalahan pengobatan, kemudian kejadian nyaris cedera dan reaksi obat yang merugikan. Nah, yang harus dipresentasikan oleh rumah sakit ada 5 kategori besar yang masuk dalam presentasi rumah sakit. Yang pertama itu berkaitan dengan kebijakan manajemen obat. Yang kedua, tinjauan farmasi atau evaluasi tahunan terhadap sistem manajemen dan pengelolaan obat. Yang ketiga itu adalah program antimikroba atau ini adalah bahan dari tim PPRA. Kemudian yang keempat adalah tindakan pengobatan atau laporan dari catatan pemberian obat di rumah sakit pada rekam medik. Yang kelima adalah pemantauan berkaitan dengan kinerja, sistem, dan proses manajemen obat di rumah sakit. Jadi pemantauan itu termasuk apa masalah yang diidentifikasi, bagaimana trennya, dan data-data terbaru terkait perubahan sistem pengobatan di rumah sakit. Nah, ada beberapa materi diskusi yang kemudian didiskusikan oleh rumah sakit dan surveyor. Yang pertama, bahan diskusi tentang proses manajemen obat yang berlaku. Jadi, PIC, instalasi rumah sakit, farmasi, menjelaskan tentang proses pelayanan obat di rumah sakit,
mulai dari komunikasi kepada instalasi farmasi, komunikasi yang efektif berkaitan dengan resep, sampai dengan obat atau obat diberikan dalam bentuk obat yang jadi dan siap digunakan. Yang kedua adalah mendiskusikan area yang menjadi perhatian atau menjadi fokus dari instalasi farmasi. Jadi PIC dari farmasi menjelaskan area yang paling berisiko sesuai dengan register resiko farmasi, mengendalikan resiko dan menurunkan insiden berkaitan dengan keselamatan pasien dan meningkatkan mutu rumah sakit. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan tentang kesinambungan proses manajemen obat dan hubungannya dengan sistem-sistem yang lainnya. Maka PIC dari instalasi farmasi menjelaskan bagaimana proses pengadaan obat di rumah sakit, bagaimana identifikasi kebutuhan obat di dalam formularium, proses pemesanan, sampai dengan obat itu tersedia di tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan obat di rumah sakit. Yang keempat itu mengidentifikasi area potensial yang menjadi perhatian dalam sistem manajemen obat. Jadi PIC dari instalasi farmasi menjelaskan titik berisiko dalam pengadaan obat, mencegah timbulnya obat rusak, terkontaminasi, dan kadaluarsa. Nah, pada area diskusi ini di dalam rumah sakit kelas A, area diskusi ini kemudian diperdalam di dalam bentuk telusur tersendiri, yaitu telusur rantai pasok persediaan yang paling berisiko. Kemudian di area diskusi ini, PIC Farmasi juga menjelaskan titik berisiko tersebut dan mekanisme pengendalian, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi rumah sakit, tidak menimbulkan kekosongan stok, tidak terjadi obat-obat yang kadaluarsa, dan hal-hal yang kemudian berpotensi untuk rumah sakit tidak efisien di dalam pengadaan obat. Kemudian topik berikutnya itu tentang identifikasi masalah manajemen obat yang spesifik. Jadi masalah manajemen obatnya spesifik ini misalkan obat-obat yang kategorinya adalah high alert dan LASA. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan manajemen obat secara spesifik pada obat high alert, obat LASA, kemudian elektrolit konsentrat. Bagaimana proses penyimpanan sampai dengan pemberian obat untuk menurunkan insiden keselamatan pasien. Di sini akan dibahas juga tentang ketentuan penggunaan obat-obat ataupun elektrolit konsentrat. Kemudian berikutnya mendiskusikan tentang standar keselamatan pasien di instalasi farmasi. PIC instalasi farmasi menjelaskan tentang proses pelaporan insiden, apa saja insiden yang terjadi di rumah sakit. Kemudian bagaimana rumah sakit melakukan tindakan perbaikan atau korektif untuk mencegah timbulnya kejadian yang lain di kemudian hari. Kemudian materi diskusi berkaitan dengan pengumpulan data, analisis, dan evaluasi sistem. Jadi PIC rumah sakit menjelaskan indikator mutu, unit kerja, kemudian indikator prioritas unit kerja farmasi, indikator prioritas rumah sakit yang berasal dari instalasi farmasi, sampai dengan indikator nasional mutu rumah sakit di instalasi farmasi. Nah, dijelaskan tentang bagaimana proses pengumpulan datanya, analisis dan evaluasi sistem dan tindakan untuk meningkatkan mutu unit kerja. Kemudian materi diskusi berikutnya tentang edukasi obat kepada para staf dan pasien. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan proses edukasi obat kepada pasien, proses edukasi obat kepada staf, baik itu di instalasi rawat inap, di gawat darurat, dan rawat jalan. Kemudian materi diskusi berikutnya tentang pengelolaan informasi obat. Jadi PIC Farmasi menjelaskan proses pengelolaan informasi tentang obat. Kita kenal rumah sakit memiliki sumber informasi obat, dapat berupa MIMS, ISO, atau sumber informasi obat melalui teknologi informasi. Kemudian surveyor mendiskusikan tentang keterlibatan pasien sebagai bagian dari tim manajemen obat. Di dalam ketentuan akreditasi rumah sakit, pasien itu turut serta menentukan tentang obat-obat yang digunakan. PIC instalasi farmasi menjelaskan bagaimana sih keterlibatan pasien di dalam proses pelayanan pemberian obat di rumah sakit.
Kemudian ada materi diskusi dari aspek-aspek khusus dari manajemen obat yang mungkin akan dibahas oleh surveyor di dalam pelaksanaan telusur dari manajemen penggunaan obat. Yang pertama itu adalah pemilihan, pengadaan dan penyimpanan obat-obat yang dikategorikan obat high alert. Jadi PIC menjelaskan bagaimana sih proses memilih obat high alert dan LASA, kemudian bagaimana sih proses pengadaan dan penyimpanan obat-obat tersebut. Yang kedua adalah diskusi tentang pemesanan, entry pesanan, dan transkripsi serta komunikasi yang efektif. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan proses pemesanan obat di dalam instalasi farmasi, bagaimana menghitung estimasi kebutuhan obat, bagaimana proses pemesanan pada distributor dengan mempertimbangkan ketersediaan obat dan mencegah kekosongan obat. Entry pada sistem informasi dan bagaimana mengkomunikasikan secara efektif kepada PPA untuk meningkatkan kepatuhan pada formularium rumah sakit. Kemudian diskusi berikutnya tentang pengawasan penggunaan antibiotika. Jadi PIC Farmasi menjelaskan proses pengawasan penggunaan antibiotik secara rasional serta upaya untuk menurunkan resistensi antibiotik di rumah sakit. Berikutnya tentang persiapan dan pengeluaran obat. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan tentang proses verifikasi resep, telaah resep, dan upaya meningkatkan kelengkapan resep di rumah sakit. Kemudian diskusi berikutnya tentang administrasi dan ketepatan identifikasi pasien. Kalau ini kita kenal dalam sasaran keselamatan pasien Permenkes nomor 11 tahun 2017 di instalasi farmasi. Jadi instalasi farmasi menjelaskan administrasi dan ketepatan identifikasi pasien di instalasi farmasi. Bagaimana proses etiket itu dipersiapkan, bagaimana sih proses etiket itu mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan rumah sakit berkaitan dengan identifikasi pasien. Berikutnya adalah pemantauan dan kepatuhan terhadap resiko infeksi dan obat yang menyebabkan resiko jatuh. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan pemantauan dan kepatuhan terhadap resiko infeksi di unit kerja yaitu instalasi farmasi. Kemudian PIC farmasi menjelaskan manajemen obat yang menyebabkan resiko jatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, pemberian obat itu dalam bentuk sediaan yang siap digunakan. Oleh karena itu, dalam proses penyediaan sediaan steril, kaidah-kaidah menjaga sterilitas dan menurunkan resiko infeksi dapat dilakukan dengan baik. Terakhir adalah tentang pelaporan kesalahan dan kejadian-kejadian insiden keselamatan pasien. Jadi PIC instalasi farmasi menjelaskan proses pelaporan kesalahan, kerusakan sistem, dan nyaris cedera di unit kerja. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dipersiapkan rumah sakit dan hal-hal yang akan dilakukan oleh surveyor di dalam telusur manajemen obat di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.